Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan semua urusan dunia kita lebih mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan melaksanakan sholat Jumat ini dan setelah mendengarkan khutbah ini, kualitas iman dan takwa kita semakin bertambah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang terbaik itu bukanlah hanya manusia yang patuh, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga manusia yang terbaik senantiasa berusaha untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu berusaha menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Di samping itu juga manusia yang terbaik selalu berusaha untuk mengajak manusia ke jalan Tuhannya, mengajak manusia kepada yang kebaikan, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, dan berusaha mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya, kalian semua adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk menegakkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ayat ini sudah sering kita dengar. Di dalam ayat ini menjelaskan ada 3 kewajiban kita sebagai umat yang terbaik, sebagai umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat ini ada 3 tugas dan kewajiban harus kita lakukan. Yang pertama adalah kewajiban kita untuk menegakkan kebenaran. Kewajiban kita untuk mengajak manusia kepada ke jalan Tuhannya, mengajak manusia kepada yang ma'ruf. Dan yang kedua, tugas dan tanggung jawab kita untuk mencegah manusia dari kemungkaran dan kemaksiatan. Dan tugas kita yang ketiga adalah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, menegakkan ketauhidan. Ada 3 tugas ini yang harus kita laksanakan, harus kita lakukan sebagai umat yang terbaik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut almarhum Dr. Kunto Wijoyo, beliau di dalam menafsirkan untuk menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan tugas pertama itu adalah tugas humanisasi, tugas kemanusiaan yang diangkat dari kata ta'muruna bil ma'ruf, yaitu satu tugas untuk membebaskan manusia dari ketergantungan nilai-nilai kemanusiaan
atau satu usaha untuk memanusiakan manusia. Karena kita ini hadirin sering lupa diri sehingga jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam perbuatan dosa. Mungkin kita juga pernah membaca di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Yang artinya, dan sungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu kata Allah, ulaika kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih rendah daripada binatang itu. Hadirin, mereka itu Allah katakan adalah termasuk orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam ayat ini. Hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengajak manusia untuk berbuat kebaikan itu adalah tugas kemanusiaan. Mengapa manusia harus selalu diajak untuk berbuat kebaikan? Karena kita manusia ini selalu melupakan potensi kebaikan yang ada pada diri kita. Ketika Allah menciptakan kita, bersamaan itu Allah titipkan dua potensi di dalam diri kita. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Potensi untuk berbuat kebaikan dan potensi untuk berbuat kejahatan. Fujur, potensi untuk berbuat kejahatan. Jadi kalau ada orang berbuat jahat, memang dalam dirinya ada potensi untuk berbuat jahat. Lalu kalau ada orang berbuat kebaikan, berbuat yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam dirinya ada potensi untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau saat ini kita bisa penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, karena dalam diri kita ini potensi takwa itulah lebih mendominasi diri kita. Pada saat yang sama hadirin, mungkin banyak orang di luar sana tidak melaksanakan sholat Jumat seperti ini, karena potensi fujur itulah yang lebih mendominasi pada diri mereka. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas pembebasan manusia yang diangkat dari kata tanhauna 'anil munkar, kata beliau Dr. Kunto Wijoyo, yaitu satu tugas untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan dan kepahitan hidup manusia lainnya. Tanhauna 'anil munkar, kata beliau, adalah tugas kita semuanya sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Orang yang memiliki kelebihan harta, orang kaya, dia dapat melaksanakan tugas ini dengan membebaskan manusia dari segala macam kemiskinan. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, dia juga bisa melaksanakan tugas ini, yaitu tugas tanhauna 'anil munkar, yaitu membebaskan manusia dari segala macam kebodohan. Hadirin, kita semua memiliki potensi, kemampuan untuk melaksanakan tugas ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar adalah ibarat dua mata pisau yang tidak bisa dipisahkan. Apabila kita hanya menegakkan kebaikan dan membiarkan kemungkaran merajalela, maka tugas dakwah kita tidak akan berhasil. Tugas dakwah kita tidak akan berhasil. Atau sebaliknya, manakala kita hanya memberantas kemungkaran dan tidak menegakkan yang ma'ruf, maka tugas dakwah kita pun juga tidak akan sukses. Hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita berupaya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka di sisi yang lain banyak orang-orang munafik, banyak orang-orang kafir justru mengajak manusia untuk berbuat kemungkaran dan
mencegah manusia dari perbuatan yang ma'ruf, mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang baik. Sekarang ini banyak orang tipe-tipe manusia seperti itu. Itulah manusia-manusia munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yaitu dalam surah Taubah ayat 67. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf." At-Taubah ayat 67. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh kemungkaran dan melarang manusia untuk berbuat yang ma'ruf. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha mengatakan bahwa minuman keras itu haram, berjudi itu haram, tapi pasti ada saja manusia yang menentangnya. Mereka tidak setuju dengan apa yang kita katakan bahwa judi itu haram, minuman keras itu haram. Pasti ada yang tidak menyetujui apa yang kita sampaikan itu. Dan itu terjadi di mana-mana saat-saat seperti ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian tugas yang ketiga, yaitu suatu tugas yang diangkat dari kata tu'minuna billah, yaitu suatu tugas untuk menjadikan ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai titik tolak aktivitas hidup kita. Maksudnya adalah semua aktivitas hidup manusia itu benar-benar hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bergantung kepada yang lainnya. Jangan sampai kita bergantung kepada yang lainnya. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sering kita baca dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, kerja kerasku, semua aktivitasku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita beramal ma'ruf, maka sandaran kita pun hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bernahi mungkar pun semata-mata sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah memasuki di bulan Muharram 1444 Hijriah. Sudah barang tentu kita semua menginginkan hidup kita harus lebih baik daripada di tahun 1443 Hijriah. Sebagaimana Rasulullah dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabih. Wa man kana yaumuhu mithlu amsihi fa huwa maghbun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa ma'lun." Yang artinya, barang siapa yang harinya sekarang ini lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithlu amsihi fa huwa maghbun. Dan barang siapa yang harinya sekarang ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fa huwa ma'lun. Dan barang siapa yang harinya sekarang ini lebih jelek daripada hari yang kemarin, maka sungguhnya dia terlaknat. Demikianlah bunyi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin, di tahun baru Hijriah ini, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Terbaik amal ibadah kita, terbaik dalam sikap hidup kita,
terbaik dalam tutur kata kita. Kita menjadi orang yang terbaik di tahun 1444 Hijriah ini. Jangan sampai hidup kita sekarang ini tidak lebih baik dengan yang kemarin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'ala qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Iqamas shalah.